Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia bab negosiasi bersama saya, Evi Sulistianingrum. Nah, sebelum kita mempelajari tentang negosiasi, kita akan melihat dulu KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.11, yaitu mengevaluasi isi struktur yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, serta kebahasaan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, di dalam KD ini yang harus kita cermati ada 3 poin penting. Yang pertama adalah mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, sebelum lanjut ke materi, coba cermati gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar tentang 2 orang yang sedang berada di pasar, lebih tepatnya yaitu tentang di penjualan baju. Nah, lokasinya adalah di pasar. Nah, kenapa saya memilih gambar di pasar? Karena pasar itu menjadi salah satu tempat yang sering sekali menggunakan teknik negosiasi. Kenapa? Karena pasar itu menjadi salah satu tempat yang dekat dengan kita yang biasa menggunakan teknik negosiasi, seperti misalkan ketika kalian mengantar orang tua kalian pergi belanja di pasar, kemudian kalian melihat interaksi proses tawar-menawar antara pembeli dengan ibu kalian, atau bahkan melihat proses interaksi tawar-menawar antara pembeli dengan penjual. Nah, karena itulah dengan mempelajari negosiasi ini, kalian akan mendapatkan manfaat beberapa teknik atau cara bernegosiasi agar apa yang disampaikan oleh penjual itu tidak langsung kalian beli dengan harga yang diinginkan oleh penjual. Misalkan penjual menginginkan harga mangga 100.000 1 kilonya, langsung kemudian kalian mengiyakan. Nah, padahal harga mangganya 1 kilonya hanya 20.000. Nah, disitulah salah satu poin penting kenapa kita harus mempelajari negosiasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pengertian negosiasi. Nah, apa sih pengertian negosiasi? Negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak lain. Nah, dari pengertian ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah negosiasi itu berkaitan dengan proses tawar-menawar. Nah, kenapa dikatakan negosiasi itu adalah proses tawar-menawar? Karena inti dari negosiasi itu adalah tawar-menawar. Sebuah negosiasi tanpa tawar-menawar ya bisa dibilang menjadi tidak negosiasi. Contohnya saja nih, ada penjual mangga. Ini yang contoh yang mudah saja ya. Penjual mangga menginginkan harga 1 kilogram mangga itu adalah 30.000. Nah, ketika kalian menginginkan mangga itu, kemudian kalian menyetujui harga 30.000 itu, maka itu bukan lagi negosiasi tetapi adalah jual beli. Nah, karena itu hal yang utama dalam negosiasi itu adalah proses tawar-menawarnya, yaitu dengan jalan berunding. Nah, apa yang dicapai dari jalan berunding itu yaitu adalah kesepakatan. Nah, jadi poin kedua dari pengertian negosiasi ini adalah kesepakatan. Jadi tujuan utama dari adanya negosiasi itu adalah kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya terkait dengan ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, ciri-ciri negosiasi adalah melibatkan minimal 2 orang. Yang kedua, ada topik. 3, proses tawar-menawar. 4, tujuannya sama. Yang kelima adalah kesepakatan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, melibatkan minimal 2 orang. Dalam sebuah negosiasi, tadi ya di awal sudah saya sampaikan bahwa negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Maka secara sederhananya, proses tawar-menawar itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang saja. Misalkan kita secara pribadi ya menawarkan dagangan, kemudian kita secara pribadi juga
menego harga dagangan itu. Jadi tidak bisa. Proses negosiasi itu adalah proses tawar-menawar yang ketika tawar-menawar, interaksi tawar-menawar itu pasti minimal dilakukan oleh 2 orang. Atau kalau tidak ya ini tadi, kelompok atau organisasi. Tapi secara sederhananya pasti minimal melibatkan 2 orang. Nah, ciri yang kedua adalah ada topik. Nah, maksudnya ada topik itu apa? Setiap percakapan dalam negosiasi itu pasti ada topik atau temanya. Misalkan tadi ada penjual yang menjual mangga, kemudian ada pembeli yang menginginkan hal tersebut. Maka di dalam percakapan atau topik itu temanya adalah tentang jual beli. Atau antara seorang makelar yang ingin menjual mobil, kemudian ada salah satu warga yang ingin membeli mobil, maka topik itu adalah tentang jual beli mobil. Maka setiap negosiasi itu akan ada topik yang dibahas. Nah, yang ketiga adalah proses tawar-menawar. Sudah saya sampaikan di awal adalah proses tawar-menawar ini menjadi inti dari negosiasi. Karena apa? Karena kalau tidak ada proses tawar-menawar, seperti contoh di awal tadi, ya jadinya hanya jual beli saja. Karena dikatakan negosiasi ya karena dinego gitu, karena ditawar. Maka proses tawar-menawar ini menjadi hal yang penting dalam sebuah negosiasi. Nah, yang keempat adalah tujuannya sama. Sederhananya begini, ada penjual, contohnya ya, ada penjual mangga. Biar konsepnya sama nih. Penjual mangga ini kan menginginkan dagangannya itu laku. Sementara ada pembeli yang menginginkan membeli atau ingin membeli mangga gitu. Maka di sini antara penjual maupun pembeli itu memiliki tujuan yang sama. Sama apa? Ya sama-sama mencapai kesepakatan bahwa penjual menginginkan dagangannya laku agar dibeli orang, dan pembeli ini juga ingin membeli dengan harga yang sesuai. Karena itu dalam negosiasi melalui proses tawar-menawar, karena memiliki latar belakang tujuan yang sama, sama-sama menginginkan sesuatu melalui kesepakatan. Makanya ciri nomor 5 ini adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini diambil kesepakatan itu diambil selama tidak merugikan kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak ini dirugikan, maka proses tawar-menawar akan tetap berlanjut sampai kesepakatan itu deal. Karena ketika negosiasi berjalan, pasti di antara salah satu pihak tidak ingin dirugikan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari negosiasi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari negosiasi? Tujuan negosiasi ialah mengatasi perbedaan atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Nah, tujuan dari negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Kenapa sih kok dikatakan menyesuaikan perbedaan? Orang yang negosiasi itu kan namanya negosiator ya. Jadi saya ambil contoh misalkan tadi nih, penjual mangga dengan pembeli mangga. Nah, penjual dengan pembeli ini kan awalnya memiliki perbedaan pandangan atau perbedaan harga. Penjual menginginkan 1 kilo mangga itu laku 50.000. Sementara pembeli tidak maunya 1 kilonya itu adalah 20.000 misalkan. Nah, di sini itu kan ada perbedaan nih. Penjual maunya harganya tinggi, pembeli maunya harganya rendah. Nah, karena perbedaan inilah kemudian dilakukan negosiasi. Kenapa? Biar perbedaan itu menjadi sama. Dengan apa? Yaitu dengan cara penjual menurunkan harga, sementara pembeli menaikkan harga.
contohnya tadi, penjual menginginkan harga 1 kg mangga 50. Itu kan terlalu tinggi. Karena itu tadi si pembeli menawar dengan harga 20.000. Kan akhirnya tidak ada kesepakatan tuh. Nah, bagaimana caranya biar terjadi kesepakatan? Ya berarti penjual menurunkan harganya di harga misalkan 40.000. Kemudian si pembeli karena 20.000 tidak diperbolehkan, akhirnya ya sudah dinaikkan harganya menjadi 30.000. Nah, di sini belum ada titik temu nih, kok penjual masih menginginkan 40, pembeli masih menginginkan harga 30. Akhirnya turunkan lagi. Penjual menurunkan di harga 35, pembeli juga menyanggupi, akhirnya ya disitulah kemudian ada kesepakatan. Nah, selanjutnya slide selanjutnya adalah contoh negosiasi. Nah, negosiasi itu tidak hanya berkaitan dengan jual beli saja ya, seperti yang saya contohkan di sebelumnya tadi, bahwa negosiasi itu berkaitan dengan pengumpulan tugas juga bisa. Nah, contoh ini saya berikan yang biasanya dekat dengan kalian. Contohnya pengumpulan tugas nih, biasanya kan guru menginginkan tugasnya dikumpulkan sesuai deadline. Misalkan nanti habis maghrib, atau kalau misalkan lewat daring ya, tapi kalau misalkan pas tatap muka ya sepulang sekolah. Nah, di sini kalian bisa melakukan negosiasi dengan guru yang bersangkutan. Misalkan, Bu, tugasnya jangan dikumpulkan nanti pulang sekolah, kan kita belum ada waktu nih untuk mengerjakan gitu kan. Coba kalau pulangnya jam 3 ya bisa tidak Bu kalau dikumpulkannya jam 4 biar kami ada waktu untuk mengerjakan gitu. Jadi kalian bisa melakukan negosiasi itu. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari negosiasi, yaitu berkaitan dengan pengumpulan tugas. Nah, selanjutnya adalah jumlah tugas. Nah, kadang guru juga memberikan tugas yang jumlahnya banyak gitu kan. 5 tugas sekaligus gitu kan. Nah, itu kan padahal bersamaan dengan tugas yang lain gitu kan. Jadi waktunya tidak cukup. Nah, di sini juga kalian bisa melakukan negosiasi dengan guru. Bagaimana Bu kalau misalkan tugasnya 3 dulu atau 2 dulu karena pelajaran ini juga ada tugas gitu. Jadi ya itulah pentingnya dari mempelajari negosiasi. Contoh negosiasi lain ya jual beli ya. Ini biasa tadi sudah disampaikan di beberapa contoh juga. Lanjut, ini berkaitan dengan tujuan wisata. Nah, kalian kan biasa nih pernah study tour ya. Nah, biasanya study tour itu kan beberapa tempat gitu kan, 3 tempat. Nah, di sini kalian bisa negosiasi nih dengan teman, maunya di mana? Kan ada Bali, Jakarta, Bandung. Nah, kalau Bali kan jauh tuh, maka biasanya istilahnya biayanya juga akan tinggi kan. Berbeda kalau misalkan dari Jogja ke Bali itu biasanya lama, jauh sehingga memakan biaya dan waktu yang cukup lama. Berbeda dibandingkan dengan Jogja ke Jakarta, maka biayanya akan semakin sedikit dan waktunya juga dekat kan, rutenya juga dekat. Nah, di situ kalian bisa bernegosiasi dengan teman. Nah, yang terakhir terkait dengan kebahasaan teks negosiasi, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Nah, kenapa kita harus menggunakan bahasa yang santun? Ya karena di sini adalah proses tawar-menawar, proses interaksi, sehingga proses interaksi ini harus dilakukan dengan bahasa yang santun. Jangan sampai menggunakan bahasa yang negatif, memojokkan, menyudutkan gitu, sehingga lawan negosiasi kita sudah tidak mau menyelesaikan negosiasi sampai akhir gitu, sehingga menyebabkan negosiasi menjadi gagal. Yang kedua adalah menggunakan ungkapan persuasif. Nah, persuasif itu apa? Persuasif itu artinya membujuk. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dalam teks negosiasi itu adalah kalimat-kalimat yang memujuk dengan harapan lawan bicaranya itu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi pendapat kita itu seakan-akan menjadi, oh iya bener ya, sehingga oh ya udah deh nggak apa-apa. Contohnya dalam hal jual beli mangga tadi nih, penjual menginginkan harga 50 ya karena mangganya bagus. Nah itu kan persuasif tuh agar pembeli mau membeli gitu kan. Tapi bagi pembeli ya itu terlalu tinggi. Ini kan baru musim mangga, masa harganya mahal. Nah itu juga persuasif kan agar penjual mau menuruti harga dari pembeli. Nah, yang ketiga adalah
kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan. Artinya apa? Artinya bahwa kesepakatan di antara dua belah pihak itu adalah tidak merugikan, sama-sama enak gitu kan, win-win solution gitu kan, sehingga kesepakatan itu bisa didapatkan. Nah, yang terakhir adalah didasari argumen. Argumen itu apa? Argumen itu adalah pendapat. Nah, kenapa harus didasari dengan pendapat? Karena setiap kita menyampaikan negosiasi, kalau tidak disertai argumen, maka pernyataan kita akan menjadi lemah. Maka harus kita sertai dengan argumen sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diikuti oleh atau memiliki power, memiliki kekuatan untuk diikuti oleh lawan bicara kita. Nah, demikian pembelajaran tentang negosiasi. Semoga ilmu yang disampaikan memiliki manfaat. Sampai bertemu ya di pertemuan atau di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.